Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dave di Lab Akuntansi Dasar 2. Kali ini kita masih membahas mengenai Statement of Cash Flow Indirect Method, yaitu tepatnya kita akan membahas problem 7, Vince Corporation. Nah, sebelum menghitung cash flow, sebelum menyusun statement of cash flow, kita perlu ketahui bahwa kalau indirect method itu yang pertama kita sesuaikan adalah net income. Nah, maka dari itu yang pertama kita masukkan dalam cash flow from operating activities adalah net income-nya. Ya, jangan lupa net income-nya sebesar 100.968.750. Kita dapatkan dari mana 100 juta ini? Kita dapatkan dari soal yang ini ya. Tabel Comparative Statement of Financial Position yang bagian income statement ya, ini salah. Jadi di bagian net income-nya itu ada sebesar 100.968 ini. Kita masukkan ke dalam statement of cash flow-nya di bagian operating activities. Setelah kita memasukkan net income, jangan lupa setelah kita menyesuaikan net income, kita mau menyesuaikan non cash expense yang terjadi selama tahun berjalan. Nah, non cash expense itu apa contohnya? Contohnya ada amortization expense, ada depreciation, lalu ada gain on disposal atau loss on disposal yang harus kita buang juga dari cash flow ini supaya net income-nya itu mencerminkan cash flow perusahaan. Ya, jadi pertama kita akan membuang atau menyesuaikan si amortization expense ini. Nah, kenapa amortization expense duluan? Karena di informasi tambahan pertama itu ada trademark dan franchise diamortisasi setiap tahunnya. Maka dari itu kita lihat perubahannya trademark dan franchise di komparatif SOFP-nya. Nah, di trademark sama franchise di sini berubah. Di tahun 2020 trademarknya itu 55 juta. Lalu di tahun 2021 berkurang menjadi 52.500.000. Lalu untuk franchise-nya dia berkurang juga dari 75 juta menjadi 70 juta. Nah, franchise itu berkurang 5 juta, sedangkan trademark berkurang 2,5 juta. Nah, ini nantinya akan kita jurnal. Di sheet yang selanjutnya kita akan menjurnal. Jurnalnya adalah amortization expense pada trademark dan franchise. Seperti itu ya jurnalnya. Untuk angkanya kalian bisa ini ya. Kalian bisa lihat di sini amortization expense 7,5 juta yang merupakan penjumlahan dari trademark dan franchise-nya. Ya, trademarknya itu disusunkan 2,5 juta, lalu franchise 5 juta. Kita total menjadi amortization expense. Ya. Jadi 2,5 juta itu asalnya dari situ ya, teman-teman. Oke, di sini ada T account-nya. Kalau misalkan kalian kurang jelas, 70 juta dan 52,5 itu dapat dari mana? Jadi didapatkan dari hasil amortisasi. Seperti itu ya. Lanjut ke yang selanjutnya. Di sini kita mau yang amortization expense tadi harus kita isi. Isinya berapa? Yaitu 7,5 juta. Yaitu sebesar yang kita lakukan. Amortisasinya harus kita keluarkan. Jadi kalau misalkan di tahun ini kita ada amortisasi 10 juta, ya udah kita keluarkan 10 jutanya. Seperti itu ya. Nah, setelah amortization expense, selanjutnya adalah depreciation expense. Kita lihat dulu nih. Untuk informasi tambahannya, itu ada peralatan. Peralatan itu termasuk dari aset tetap kan, yang akan kita depresiasikan. Makanya kita lihat dulu nih informasi tambahan mengenai peralatan ini. Nah, di sini kita ada menjual peralatan sebesar 25 juta pada tanggal itu 25 Desember 2021. Dengan fair value dari peralatan tersebut itu adalah 6.687.500. Lalu peralatan ini diperoleh pada tanggal 1 Juli 2019 dengan penyusutannya menggunakan double declining, masa manfaatnya 4 tahun, dan nilai sisa kita abaikan saja karena ini double declining. Nah, perhitungannya langsung aja. Perhitungannya di sini aku putihin dulu ya. Di sini kita fokus kepada yang pertama, kan kita mendapatkan cash ya kalau misalkan kita menjual peralatan, lalu akum depre-nya kita hapus karena equipment-nya sendiri akan kita buang kan.
kan nggak ada lagi kan di pencatatan kita, harus kita buang. Makanya akum DP-nya kita hapus di sebelah debit. Lalu nantinya ada gain atau loss yang akan timbul. Di sini kebetulan gain on sale ya munculnya. Lalu yang selanjutnya adalah equipment, kita hapus di sebelah kredit. Nah, pertama-tama untuk cashnya kita sudah bisa isi dari soal, angkanya 6,6 juta, yaitu fair value-nya dikatakan di sini peralatan memiliki fair value-nya itu 6,6 juta 87 ya. Nah, kita bisa isi 6,687-nya. Lalu akum DP-nya belum tahu berapa. Lalu di sini gain on sale-nya, kita belum tahu juga berapa, tapi equipment-nya kita sudah tahu ya. Cost-nya tadi equipment disebutkan 25 juta. Kita bisa masukkan 25 juta di sini. Oke, sekarang kita mau cari penyusutannya. Penyusutannya yang pertama adalah tahun 2019. Oh ya, yang ini double declining, kita harus cari rate-nya dulu ya teman-teman. Cara cari rate-nya tinggal kalian 200 dibagi N. N-nya itu merupakan masa manfaatnya. Nah, di sini N-nya itu 4. Nah, tinggal 200 dibagi 4. Rate-nya sama dengan 50%. Nah, selanjutnya di 2019 tinggal rate dikali dengan cost, lalu dikali dengan 6/12. Kenapa dikali 6/12? Karena diperolehnya itu di sini dikatakan diperolehnya tanggal 1 Juli. 1 Juli itu kan tengah bulan, tengah tahun ya. Makanya di sini kita kali 6/12 karena dia dari Juli sampai Desember. Oke, untuk 2019 itu penyusutannya 6,2 juta. Selanjutnya 2020. 2020 sama rate dikali dengan book value. Book value ya, bukan dikali cost lagi. Berarti untuk mencari book value kita kurangi costnya yang tadi dikurang dengan 6,2 juta penyusutan 2019 ya, sama dengan hasilnya 9,3 juta. Lalu 2021 juga sama, caranya 50% rate-nya dikali dengan book value yang sudah dikurangi 2020 sama 2019. 25 juta dikurang dengan 9,3 dan 6,2 juta. Hasilnya adalah 4,687500. Lalu kita dapatkan total akumulasinya sebesar 20.312.500. Ini merupakan penjumlahan dari 2019 sampai dengan 2021 ya teman-teman. Oke, sekarang kita sudah tahu accumulated DP-nya berapa, 20.312. Kita bisa masukkan akum ini di sisi debit yang tadi, 20.312.500. Oke, sekarang kita mau cari gain on sale-nya atau loss on sale. Di sini kita selisihkan equipment di sebelah kredit dengan cash dan akum DP di sebelah debit. Berapa selisihnya? Selisihnya kita dapatkan angka sebesar 2 juta di kredit. Maka dari itu jumlah 2 juta tersebut merupakan gain on sale. Nah, kita tulis gain on sale di sini 2 juta. Oke, sekarang kita sudah catat yang informasi tambahan nomor 2. Sekarang ada lagi nggak yang mengenai aset tetap? Di sini ada lagi ternyata ya. Di sini ada kendaraan yang diperoleh tanggal 1 Januari 2018 dijual pada 1 Juli 2021. Biaya perolehan kendaraan tersebut 120 juta dan atas transaksi ini perusahaan menerima kas sebesar 80 juta. Kendaraan tersebut disusutkan dengan metode garis lurus. Nilai sisanya kita perhatikan ya, karena ini garis lurus 25 juta dan umur manfaat 8 tahun. Oke, kita langsung aja ke jurnalnya. Sebelum ke jurnal nomor 3, informasi yang tadi, informasi yang kedua, kita harus membuat di account-nya. Nah, di account-nya cara buatnya gimana? Cara buatnya kita bikin dulu nih saldo awalnya. Saldo awalnya di T account itu kita lihat komparatifnya ya, komparatif statementnya. Di sini dikatakan 2020 equipmentnya itu sebesar 70 juta, lalu 2021 85 juta untuk saldo akhirnya. Nah, kita bisa lihat untuk membuat account-nya, pertama kita masukkan dulu nih saldo awalnya 70 juta. Lalu di sini dikatakan bahwa kita kan ada menjual 25 juta kan. Maka dari itu dikredit 25 juta. Lalu untuk selisihnya kan kita nggak tahu nih dari mana. Kita nggak ada di soal lagi kan, nggak ada tentang peralatan lagi. Maka dari itu asumsinya 40 juta ini merupakan pembelian equipment. Pembelian equipment menggunakan cash yang nantinya kita catat ke dalam arus kas kita ya.
Oke, jadi 40 juta ini udah ditandain ya, warnanya krem. Nanti akan kita masukkan ke dalam statement of cash flow. Lalu selanjutnya adalah akum depre equipment. Di sini pertama-tama kita tuh punya akum deprenya di saldo awal. Akum depre kita untuk equipment 22.500. Nah, ternyata nih kita ada menjual equipment kan. Kita ada menjual equipment sehingga akum deprenya tersebut berkurang dong. Nah, di sebelah debit. Nah, lalu kita dapatkanlah kita harus mendapatkan angka 9,6 di saldo akhirnya. Sedangkan 22.500 dikurang 20 juta ini nggak segini kan hasilnya. Maka dari itu kita harus ada di tengah-tengah sini. Di tengah-tengah sini ada angkanya itu 7,5 juta. 7,5 juta itu merupakan selisih. Jadi di sini 22 juta dikurang dengan 20 juta itu kan masih ada selisih 2,1 juta. Nah, untuk mendapatkan 9,6 ini harus kita tambahin saldo di sini berapapun sehingga hasilnya nanti segini ya, 9,6 juta. Nah, jawabannya adalah 7,5 juta. Nah, berarti 7,5 juta ini karena dia dikredit berarti ada jurnal penyusutan ya. Ada jurnal penyusutan yang terjadi. Jurnal penyusutan kan depreciation expense pada akum depre. Nah, di sini akum deprenya bertambah 7,5 juta. Berarti nanti ada depreciation expense 7,5 juta ya. Oke. Untuk mengisi yang bagian depreciation expense ya ini. Jadi ini kita keep dulu 7,5 jutanya. Selanjutnya untuk yang informasi ketiga tadi kita ada ini ya. Kita mau menyusutkan kendaraan. Oh, kita ada menjual. Caranya jurnal menjual kan juga sama kayak tadi. Kita dapetin cash, kita hapus akum deprenya, lalu kita akuin gain or loss-nya, lalu kita buang vehicle-nya di sebelah kredit. Nah, pertama-tama nih, cashnya kita dapetin dari mana? Di sini dibilang atas transaksi ini perusahaan menerima kas sebesar 80 juta. Berarti 80 juta ini kita masukin di sebelah cash debit. Oke. Nah, lalu selanjutnya akum deprenya kan kita belum tahu nih. Nah, akum deprenya nanti mesti kita cari dulu. Nah, untuk gain or loss-nya juga masih belum kita ketahui. Nah, untuk vehicle-nya kita sudah tahu di soal kendaraannya itu punya cost sebesar 120 juta. Kita bisa masukkan 120 juta tersebut di sebelah kredit karena mau kita buang. Oke, selanjutnya tinggal kita mau mencari akum deprenya. Cara mencarinya gimana? Cara nyarinya kan dia disusutin dari 2018 Januari. Dia dijual 1 Juli 2021. Nah, berarti dari tahun 2018 sampai 2020 dia itu disusutinnya setahun ya. Berarti kita nggak ada masalah. Bisa kita langsung aja 2018 sampai dengan 2020. Nah, cara mencarinya yaitu 120 juta costnya kita kurangi dengan nilai sisa ya, karena ini straight line. Kita bagi dengan umur manfaatnya yaitu 8 tahun ya. 8 tahun. Setelah itu, setelah kita ketemukan berapa penyusutan per tahunnya, barulah kita kali dengan 3 tahun dari 2018 sampai 2020. Nah, untuk 2021-nya kenapa dipisah? Karena di sini kita jualnya 1 Juli, yaitu di tengah tahun. Berarti kita hitungnya berbeda. Nah, tadi yang per tahun tadi kita kalikan dengan 6/12. Sehingga hasilnya 5,9.37.500. Untuk akumulasinya kita temukan angka sebesar 41.562.500. Kita taruh di jurnalnya. Jurnalnya di sebelah debit akum deprenya ya, 410562. Lalu kita bisa mencari gain or loss-nya. Kita sisihin lagi debit dan kreditnya. Debitnya itu 80 ditambah 41, 121.562.500. Sedangkan untuk vehicle-nya di sini baru 120 juta. Berarti selisihnya adalah 1,5 ya, 1,562.500 di sebelah kredit yang merupakan saldo gain. Oke, setelah selesai, sekarang kita membuat di account-nya lagi. Cara buat di account-nya gimana? Pertama, saldo awalnya vehicle di SOFP itu adalah 300 juta.
Dapat dari mana 300 juta? Dapat dari soal ya. Jangan bingung. Dapat dari soal di sini ada vehicle 300 juta sama 200 juta di 2021. Oke. Berarti saldo awalnya 300 juta, kita ada jual 120 juta, kita kurangin sebelah kredit. Lalu kita ternyata saldo akhirnya itu harus 200 juta. Sedangkan 300 dikurang 120 berapa? 180 kan? 180 juta belum 200 juta. Maka dari itu sisanya harus kita tambahkan 20 juta supaya nanti saldo akhirnya 200 juta. 20 juta ini merupakan transaksi yang tidak ada di informasi tambahan. Nah, transaksinya apa? Transaksi pembelian vehicle. Transaksi pembelian vehicle secara tunai. Nantinya berarti kita harus masukkan 20 juta ini ke dalam cash flow kita. Ya. Selanjutnya yaitu akum depre vehicle. Di sini akum depre awal kita adalah 75.250. Dapat dari mana? Dapat dari soal lagi. Ya, jadi jangan bingung. Kalau saldo awal selalu kita dapatkan dari SOFP yang ada di soal. 75.250. Oke? Ini saldo awal. Lalu kita ada jual di sini di jurnal 41 juta di debit. Kita taruhlah angkanya di sebelah debit. Nah, lalu di sini 75 dikurang 41 hasilnya harus 40.687. Tapi ternyata kita belum mendapatkan angka 40 juta ini. Caranya gimana? Cara biar angka akhirnya itu sebesar 40.600 ini. Ya, sedangkan 75 dikurang 41 masih 33 juta. Ya. Berarti harus kita tambahin sebesar 7 juta. 7 juta ini nantinya kita masukkan ke dalam depreciation expense. Kenapa? Karena jurnal depreciation expense ya kan itu tadi, depre pada akum. Ya, akumnya di kredit. Jadi selisih ini merupakan ini berasal dari jurnal penyusutan tahun ini 7 juta. Oke. Udah ketemu. Sekarang kita lanjut. Berarti ini sudah kita sudah memiliki dua depreciation expense dari dua aset tetap kita. Satunya 7,5, satunya 7 juta. Oke, selanjutnya adalah informasi yang selanjutnya, yaitu ada gedung. Gedung kan juga merupakan aset tetap. Maka dari itu ini harus kita masukin ya. Harus kita masukin. Pertama kita lihat dulu. Gedung itu dijual pada tanggal 20 Desember 2021 dengan memperoleh kerugian sebesar 15 juta rupiah. Gedung tersebut diperoleh pada tanggal 5 Januari 2017. Nah, berarti jurnalnya, lanjutnya dengan masa manfaat 25 tahun tanpa nilai sisa. Nah, disusutkannya dengan metode garis lurus ya. Ini juga gampang. Dia kan gak ada nilai sisa lagi. Jadi tinggal kalian bagi aja 15. Tinggal kalian bagi costnya itu di sini. Di soal selanjutnya. Pada tahun ini perusahaan juga melakukan pembelian gedung dengan harga perolehan sebesar 110 juta secara tunai. Jadi di sini ada dua transaksi. Yang satu kita ada jual gedung, satunya kita beli gedung. Ya. Nah, untuk yang jual gedung ini, gedungnya berapa sih? Gedungnya berapa? Kita lihat dulu dari T account-nya. Ya, pertama kali kita masukin dulu saldo awal T account-nya 350 juta. Oke. 350 juta kita dapetin dari mana? Ininya, nilai buildingnya. Pertama kita masukin dulu aja deh biar gampang. Kita masukin dulu akum depre buildingnya. Akum depre buildingnya kita dapatkan dari di sini buildingnya 350 dia ada berkurang 100 juta. Oke, kita sisihin dulu 350 juta. Lalu kita ada beli ya. Kita ada beli di informasi tambahannya itu kita ada beli gedung ya. Di sini kebetulan yang belinya yang dikasih tahu. Kan biasanya yang belinya yang tersembunyi. Nah, beli gedungnya ternyata dikasih tahu 110 juta secara cash. Namun di sini yang jualnya, gedung yang dijualnya berapa? Kita nggak tahu nih berapa sih gedung yang dijual. Cara nyarinya adalah 350 juta kita tambah dengan 110 juta, kan hasilnya 400
460 juta ya. Nah, sedangkan di saldo akhirnya harus 250 juta. Nah, berarti harus kita kurangin dong. Harus kita kurangi berapa? Kita kurangi dengan 210 juta ini. Berarti 210 juta ini merupakan gedung yang kita jual. Cost-nya gedung yang kita jual. Nah, dari cost ini kita sudah bisa mencari akum depre-nya. Cara mencarinya adalah 210 juta dikurang dengan 0 karena nggak ada nilai sisa, dibagi dengan 25 tahun. Dibagi 25 tahun lalu dikali 5 tahun. Karena berjalannya dari tahun 2017 sampai 2021. Itu udah 5 tahun. Nah, berarti total akumulasi kita untuk gedung itu adalah sebesar 42 juta dolar. Oke. Nah, lalu sekarang kita mau bikin account-nya akum depre building. Akum depre building 42 saldo awalnya itu 55 juta. Lalu di sini kita ada menjual. Kita ada jual ini ya. Oh ya, akum depre-nya udah bisa kalian isi 42 juta ini di sebelah sini ya. Di sebelah debit. Lalu ada kita menderita kerugian ya, dibilang di soalnya menderita kerugiannya itu sebesar 15 juta. Kita bisa isi juga loss on sale-nya 15 juta. Lalu di sini buildingnya kita udah tahu juga, buildingnya 210 juta tadi kita temukan hasilnya. Lalu selanjutnya tinggal cashnya tinggal kita selisihin. Cashnya tinggal kita selisihin dari 210 dikurang 15 dikurang 42 juta. Ya, gitu aja gampang. Jadi hasilnya kita dapatkan sebesar 153 juta. Oke. Selanjutnya kita mau bikin account akum depre. Tadi saldo awalnya 55 juta, dapat dari soal di sini 55 juta ya. 55 juta dari soal, terus kita ada jual di jurnal informasi tambahan keempat 42 juta, kita jual, kita buang akum depre-nya. Nah, di saldo akhirnya ternyata 52 juta. Nah, berarti belum balance dong ya, belum balance. Jadi kita harus kurangi dulu. Harus kita tambahin dulu. Nah, tambahinnya berapa? Tambahinnya adalah 39 juta. 39 juta ini dari mana nih? Dari 55 dikurang 42 juta. Nah, di sini masih 13 juta. Tapi kita harus nemuin angkanya 50 juta akhirnya. Berarti harus kita tambah dong. Ya, berarti kalau kita nambah akum depre berarti ada penyusutan yang terjadi. Oke, penyusutan yang terjadi adalah 39 juta ini. Oke, kita hapus. Berarti sudah terkumpul 3 aset yang kita susutkan. Nah, ini depreciation expense sudah kita cari semua ya, untuk transaksi 2, 3, dan 4. Nah, kita tadi sudah ketemu 7,5, 7 juta, lalu kita ketemukan yang terakhir 39 juta. Ini bisa kita masukkan ke dalam statement of cash flow kita di bagian depreciation expense. Ya, kita temukan 7 juta ditambah 7,5 ditambah 39 juta, hasilnya adalah 53.500.000 rupiah. Oke, seperti itu. Selanjutnya adalah, kan tadi udah nggak ada non cash expense ya, udah nggak ada non cash expense. Kebetulan di sini kalian gampang, nggak ada bad debt expense di sini karena nggak ada allowance for the full account atau AFDA, jadi kalian gampang. Oke, sekarang kita mau menghitung gain or loss yang terjadi. Gain or loss ini harus kita keluarin. Kenapa kita keluarin? Karena kalau saat kita mengalami gain atau loss itu bukan merupakan duit kan. Contohnya nih, seperti kita jual mesin ya, kita jual kendaraan ini, gain on sale ini duit atau bukan? Bukan kan? Nah, makanya harus kita keluarkan karena dia bukan uang, tapi kita akui sebagai penambah net income. Seperti itu, makanya net income-nya harus kita kembalikan. Itu tujuannya ya. Oke, sekarang kita sesuaikan aja. Yang pertama ada gain on disposal of equipment. Kita dapatkan dari mana gain on disposal ini? Tadi dari yang informasi tambahan ke ini ya, kedua kita ada gain on disposal 2 juta ya. Gain on disposalnya 2 juta. Kenapa minus? Karena gain itu harus kita keluarin. Kalau kita keluarin berarti dia mengurangi net income. Kan tadinya dia menambah. Nah, sekarang kita mau balikin, berarti harus kita
kurangin lagi. Seperti itu ya. Sekarang yang kedua adalah gain on disposal of vehicle. Gain on disposal of vehicle itu ada di transaksi ketiga sebesar 1,562.500. Saldonya minus. Jangan lupa karena dia gain saldonya minus 1562. Sekarang selanjutnya loss on disposal of building. Kalau loss on sale ini di debit 15 juta, kebalikannya. Berarti yang tadinya kita mengurangi net income, karena kita mau balikin net income jadi ke semula lagi, berarti harus kita tambahin sebesar berapa? 15 juta ya. Nanti kita masukin di statement of cash flow nya loss on disposal of building sebesar 15 juta. Lalu selanjutnya adalah revenue from investment. Nah, di sini revenue from investment dapatnya dari mana? Kita lihat lagi nih dari informasi tambahan. Win Corporation mengumumkan laba sebesar 250 juta dan membagikan dividen sebesar 75 juta. Ya. Jadi di sini ada pengumuman dividen. Nah, pengumuman dividen kan di investment jurnalnya apa? Share investment. Karena dia kepemilikannya itu 30%. Di sini dikatakan kepemilikannya 30% ya. Investment in Win Corporation 30%, berarti dia udah pakai equity method. Kalau udah pakai equity method, kita udah nggak pakai yang namanya fair value ya. Kita nggak menyesuaikan fair value lagi, jadi kita jurnalnya adalah share investment langsung pada asetnya, pada revenue from share investment sebesar berapa tadi? Kita ada mengalami gain ya kan, perusahaannya gainnya sebesar 250 juta dan dividen di bagian 75 juta. Berarti gainnya kita kali dengan persentase kepemilikan kita kan cuma 30% ya, nggak semuanya. Berarti harus dikali ya, hasilnya itu 75 juta. Nah, berarti untuk share investment pada revenue from share investment ya ini adalah sebesar 25 juta 75 ya, seperti itu. Lalu kita ada terima dividen 75 juta, tapi 75 jutanya kan karena kita cuma punya kepemilikan 30%, kita kaliin dulu ya. Jangan langsung main kita terima dividen 75 juta, kita jurnal 75. Itu jangan ya. Berarti 75 juta dikali dengan 30%. Yaitu dividen kita dapatkan hanya sebesar 22.500.000. Oke, hasilnya 22.500. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ada penambahan investment. Ya, di sini ada revenue from investment. Revenue from investment ini harus kita keluarkan juga karena dia merupakan pendapatan yang sifatnya nggak ada cashnya. Kan kita nggak terima apa-apa kan, tapi dia menambah net income. Makanya harus kita keluarkan. Ya. Berarti sebesar 75 juta. Yang tadinya revenue kita kurangin buat balikin net income-nya lagi. Oke, selanjutnya adalah loss on redemption of bonds payable. Oh ya, jangan lupa kita harus membuat di account-nya ya teman-teman. Ya, di account-nya itu investment Win Corporation. Awalnya dia punya investment 65 juta. Lalu dia ada juga mengalami gain sehingga investasinya itu bertambah. Jadi dia ada penambahan 75 juta. Nah, tapi di sini di sisi lain dia 22.500 itu dia terima dividen. Nah, terima dividen kan jurnalnya share investmentnya di kredit ya, makanya harus kita kurangi di sebelah kredit. Share investment ini sama ya, sama kayak investment in Win Corporation ini. Ya, oke. Jadi seperti itu. Sehingga kita dapatkan saldo akhirnya harus sama dengan yang ada di soal 117.500.000 yang ada di sini. Oke, kita dapatkan angkanya dari situ. Setelah itu di account-nya sudah jadi. Sekarang kita mau beranjak ke yang informasi tambahan ke-6. Informasi ke-6, Win Corporation menebus utang obligasi dengan menerbitkan saham istimewa sebanyak 20.000 lembar, di mana harga pasar saham sama dengan harga pasar saham
Di sini fair value sama dengan harga par ya. Oke, berarti di sini utang obligasinya digunakan untuk menerbitkan saham istimewa. Berarti bukan untuk mendapatkan dana, bukan untuk mendapatkan uang tunai. Berarti kita nggak boleh catat nantinya penebusan ini dalam cash flow. Jadi kita harus catat secara terpisah di notes. Di notesnya nanti ada di paling bawah ini seperti ini, redemption of bonds with issuing preference share. Oke, untuk jurnalnya berarti nomor 6 itu adalah bonds payable pada loss on redemption pada share capital preference. Karena dia ngelunasin share capital preference itu pakai ini ya. Kebalik. Dia menebus bonds pakai share capital preference. Oke, dan itunya pada harga par. Nah, untuk angkanya kita bisa dapatkan angka 91.500 yang didapatkan dari ini ya, di soal. Kita dapatkan dari soal 91.500 ini. Sorry, bukan dari soal. Jadi dari selisihnya ya, selisih yang saldo awalnya bonds payable kan 225 juta. 225 juta ada di sini. Di bonds payable ya 225 juta. Yang bonds payable long term 225 itu, lalu saldo akhirnya harus kita temukan sebesar 133.500. Nah, berarti untuk bonds yang kita tebus itu adalah selisihnya dari 225 dikurang dengan 133 ini. Oke, kita dapatkanlah hasil 191.500.000 rupiah ya, seperti itu. Kita masukkanlah bonds payable-nya yang kita tebus 91,5, karena bonds ditebus itu di debit ya. Oke, terus loss on redemption-nya kita belum tahu sebetulnya berapa, tapi kita bisa tahu untuk share capital preference-nya. Share capital preference-nya di saldo awal kita ada share capital preference 95 juta. Namun di saldo akhirnya di 2021 195. Berarti ada penambahan dong. Nah, penambahannya ini merupakan pelunasan bonds yang menggunakan saham istimewa. Oke, sebanyak 100 juta. Ini juga nggak ada di dalam soal, jadi tersirat ya kata-katanya. Terus habis itu kita buat T-count-nya. Kita bisa cari loss on redemption-nya. Loss on redemption-nya berapa? Ya udah, tinggal sisihin aja 100 juta dikurang 91.500 ya, jadi sebesar 8,5 juta. 8,5 juta ini kita masukin ke mana? Kita masukin ke dalam statement of cash flow, jangan lupa. Jadi loss on redemption of bonds payable-nya tadi kita masukkan 8,5 juta. Seperti itu untuk yang ke-8. Yang ke-7 itu di sini dikatakan bahwa perusahaan mengumumkan dan membayar dividen tunai. Ya, di sini perusahaan bayar dividen tunai. Jurnalnya apa? Jurnal pembayaran dividen tunai. Di sini karena dia masih mengumumkan atau declaration, berarti jurnalnya masih cash dividen pada dividen payable. Sebesar berapa? Sebesar yang ada di soal. Yang di sini perusahaan mengumumkan dan membayar dividen tunai. Kita dapatkan angkanya. Jangan lupa untuk mencari dividen, kalau misalkan kalian bingung dari mananya, kalian bisa cari dari RE. Kalian bisa pakai T-count-nya, return net earning. Jadi caranya gimana? Caranya gini. Pertama kalian masukin dulu saldo awalnya return net earning 129 juta. Nah, setelah itu 129 ini kalian tambahin dengan, kalau misalkan kita mengumumkan net income, kita kan ada penambahan modal ya. Nanti kita menutupnya itu income summary pada return net earning. Nah, income summary-nya itu ini 100 juta ini. Net income kita tahun ini 100.968. Ini dapat dari net income. Setelah itu saldo akhirnya kita return net earning-nya beda, yaitu sebesar 150 juta. Berarti ada selisih yang harus kita tambahkan
untuk membuatnya menjadi balance, yaitu yang kita tambahkan ya udah 79 juta ini ya, 79 juta ini. Oke, cash dividennya kita bayarkan. Lalu di sini dividen payable pada cashnya itu merupakan jurnal pada saat dia mendistribusikan, bukan mencatat lagi ya. Jadi kan yang dicatat yang adalah declaration sama distribution, recording nggak dicatat. Oke, berarti untuk angkanya kita dapatkan ya udah yang tadi selisih yang kita hitung 79.968. Lalu untuk return net earningnya, return net earningnya ini ada lagi, kita tutup ya, kita untuk menutup cash dividen. Jadi kita ada return net earningnya lagi. Oh ya, sorry, jadi di sini sebelumnya itu cashnya itu nanti buat masuk di financing activities. Nah, lalu untuk yang area ini masuknya kita masukin ke dalam ini yang 79 juta ya, pokoknya nanti dia ada masuk ke dalam statement of cash flow juga, karena yang di pink-pink ini akan kita masukkan ke dalam statement of cash flow ya. Oh ya, jadi kita ada membayar dividen, menghapus dividen 79 juta ini. Oke, langsung aja. Berarti untuk yang bagian non cash expense, gain on loss, semuanya sudah selesai, semuanya udah kita sesuaikan. Sekarang sisanya adalah kita menyesuaikan untuk akun-akun yang ada di neraca. Yang pertama harus kalian ingat, untuk aset, current asset itu kalau bertambah, kalau dia bertambah dari tahun sebelumnya ke tahun sekarang, itu dia menyebabkan saldo minus di cash flow kalau dia bertambah. Jadi hubungannya negatif ya kalau si current asset ini. Sedangkan kalau misalkan current asset berkurang, maka dia akan menambah cash flow. Seperti itu ya konsepnya untuk current asset. Makanya kita langsung bisa lihat aja nih, yang aku hijauin adalah current asset. Berarti dari prepaid advertising. Prepaid advertising itu tadinya 12,5 juta, sekarang jadi 17 juta. Nah, berarti 17 juta ini merupakan kita ada bertambah kan 5 juta. Iya ya. Kita ada bertambah, bertambahnya itu 4,5 juta. Nah, berarti 4,5 jutanya ini merupakan ini ya, pengeluaran kita. Kalau increase in prepaid advertising, increase in current asset, itu berarti saldonya minus sebesar 4,5 juta. Oke, selanjutnya decrease in prepaid rent. Prepaid rent itu dia di sini tadinya 5 juta jadi 3 juta, 3. Oke, dia menurun kan? Kalau menurun berarti dia menambah cash. Berarti jurnalnya selisihnya berapa tuh? 5 juta dikurang 3,350 jadi 1.650. Saldonya ditambah. Oke. Lalu selanjutnya ada increase in inventory. Increase in inventory ini dapat dari mana? Dapat dari 2020 inventorinya 18.700 dikurang dengan 23.400. Selisihin aja. Jadi berapa? Disisihin 18, 23.450, 23.450 ya, hasilnya 4,7 ya. Nah, 4,7 ini karena dia increase, berarti dia harus mengurangi cash flow. Berarti di sini ada minus 4,7. Lalu selanjutnya decrease in supplies. Ada penurunan supplies. Penurunan supplies dari 1,5 jadi 865. Karena ada penggunaan supplies, kita catat ini sebagai penambahan cash flow. Karena decrease ya, decrease in current asset itu sebagai cash flow 635. Nah, selanjutnya adalah decrease in account receivable. Nah, karena ini decrease in current asset, makanya ini nanti saldonya adalah menambah di cash flow. Maka dari itu kita lihat berapa
penambahannya. Decrease in account receivable-nya itu account receivable tadi 78 juta jadi 56 ya, dia turun 22 juta ya. Ya, 22 jutanya ini plus karena dia current asset. Selanjutnya adalah current liabilities. Tadi current asset udah semua ya, yang saya warnain hijau. Sekarang kita mau memasukkan yang current liabilities. Yang pertama adalah salaries payable. Salaries payable bisa kalian lihat di equities and liabilities. Yang pertama di sini salaries and wages payable itu dari 35 juta jadi 37 juta 250 ribu. Nah, berarti dia ada naik ya. Dia ada naik sebesar 2.250.000. Karena dia naik, jadi perlu kalian ingat ya, untuk current liabilities itu hubungannya positif. Jadi kalau misalkan dia naik, berarti dia menambah di cash flow. Kalau dia turun, dia berarti mengurangi cash flow. Nah, maka dari itu ini saldonya plus karena dia increase in current liabilities. Dia bertambah sebesar 2.250. Oke, selanjutnya adalah decrease in interest payable. Interest payable di sini tadinya 7250, terus dia dari 2021 jadi 2,5 juta. Dia ada turun sebesar 4.750 ya. Ya, 4.750. Nah, ini saldonya karena dia decrease berarti dia minus juga karena di current liabilities. Oke, selanjutnya adalah increase in income tax payable. Increase in income tax payable karena dia increase berarti di sini dia juga menambah ya saldonya. Bertambahnya berapa? Di sini income tax payable-nya tadinya 10 juta, dia jadi naik di tahun selanjutnya jadi 12.750. Dia naik sebesar 2750. Berarti di sini saldonya plus 2750. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah increase in accounts payable. Ya. Dia naik berarti di sini saldonya plus. Jadi karena ini current liabilities jadi plus. Terus naiknya berapa? Dari 10 juta jadi 36.500. Berarti dia ada 26.500 ya. 26.500 selisihnya, itu dia menambah. Oke. Setelah semuanya udah nih. Nah, ini semuanya udah selesai untuk cash flow from operating activities-nya. Nah, kita tambahin semuanya. Ini semua kita tambahin sehingga hasilnya kita dapatkan sebesar 47.772.500. Nah, setelah itu kita tambahkan dengan net income yang tadi kita taruh di sini ya, 1 juta, sehingga menjadi angka net cash provided by operating activities. Kenapa provided? Karena di sini dia saldonya merupakan saldo plus, bukan saldo minus. Kalau saldo minus di sini kita bilang net cash used by operating activities ya. Ini kalau misalkan saldonya minus, net cash used by operating activities kayak gitu ya. Ini cuma contoh aja. Nah, karena ini dia plus, ini provided. Oke, kita dapatkan setelah ditambah net income hasilnya sebesar 148.741.250 ya, seperti itu. Oke, sekarang selanjutnya adalah cash flow from investing activities. Nah, cash flow from investing kita tinggal lihat. Investing itu kan semua yang berkaitan dengan penjualan fixed asset ya, penjualan fixed asset, atau dia misalkan dia beli fixed asset atau investasi, dia juga masuk ke sini ya. Nah, yang pertama di sini kita ada jual ya, tadi yang di transaksi kedua, yang informasi tambahan kedua kita ada jual peralatan. Nih di nomor 2 ini kita ada jual peralatan. Jual peralatannya ini, dari penjualan ini kita dapat cash berapa sih? Nah, kita dapat cashnya tinggal lihat ini nih, cash sebesar 6,687500. Sehingga kalau dia jual ya udah, dia jual cashnya bertambah kan 6,687500. Nah, selanjutnya untuk yang transaksi kedua dia ada sell of vehicle. Nih di transaksi ketiga kita ada jual vehicle. Nah, dari penjualan vehicle kita dapat cash berapa? 80 juta kan. Nah, 80 jutanya ini kita masukin juga. Nah, 80 jutanya saldonya plus ya. Karena kalau dia sell dia plus, kalau dia purchase dia minus. Oke, selanjutnya ada sell of building yang terakhir. Sell of building itu yang keempat. Dari transaksi sell of building ini kita mendapatkan cash sebanyak 153 juta rupiah ya.
kita tulis saldonya di sini 153 juta. Ya, di sini gampang ya. Jadi kalian tinggal pindah-pindahin dari jurnal yang kalian sudah buat. Selanjutnya, nah ini transaksi yang terselubungnya. Di sini ada purchase of building. Purchase of building ini kebetulan dia ada di informasi tambahan keempat. Jadi dia ada pembelian gedung sebesar 110 juta. Ya, pembelian gedung ini dia udah diketahui ya. Di sini kebetulan di sini aku tambahin deh building pada cash sebesar 110 juta. Ternyata di sini ada guys. Sorry. Jadi 110 juta. Oke. Jadi di sini ada dibeli. Tapi transaksinya di sini oh ya, di sini ada. Di sini kebetulan ada. Biasanya kalau transaksi terselubung harus kita catat juga. Nah, ini kita catat. Ya. Oke, 110 juta ini kita masukin ke dalam sini. Purchase of building. Saldonya minus 110 juta. Lalu untuk purchase of equipmentnya kita dapatkan dari mana? Dapatkan dari yang sebelumnya. Tadi kan kita udah bikin T account equipment nih. Nah, dari T account equipment ini kita ada selisih kan? Kan dari kita ada saldo awal 70 nih. Nah, tapi kita jual 25 juta. Nah, tapi saldo akhir kita tuh 85 di akhir tahun. Nah, berarti kita masih ada selisih dong. Selisihnya ini adalah kita harus menambahin 40 juta biar jadi 85 juta hasil akhirnya. Nah, berarti 40 jutanya ini merupakan transaksi pembelian yang nggak ada di informasi tambahan, tapi harus kita tetap tambahin ya, seperti itu. Nah, berarti masuknya ke purchase of equipment sebesar tadi yang ada di account 40 juta. Nah, ini saldonya minus. Oke. Selanjutnya adalah purchase of vehicle. Nah, purchase of vehicle ini berapa? Purchase of vehicle ini tadi kita cari ya di account-nya 20 juta. Ya, 20 juta dari mana aja? Kan tadi saldo awalnya 300 nih. Terus kita jual 120 juta. Ternyata saldo akhir kita harus 200 juta. Berarti masih ada selisih dong yang harus kita tambahin. Berarti selisih yang harus kita tambahin itu 20 juta. 20 juta ini merupakan transaksi pembelian vehicle secara tunai yang nggak ada di informasi tambahan, tapi harus kita tambahkan di cash flow kita. Nah, maka dari itu angkanya adalah sebesar 20 juta minus. Nah, selanjutnya adalah dividend revenue. Di sini dividend revenue-nya dapat dari mana? 22.500. Dividend revenue-nya kita dapatkan dari informasi tambahan yang kelima. Di sini kita ada mendapatkan dividen ya. Kita mendapatkan dividen revenue sebanyak 22.500.000. Nah, ini harus kita masukin ya. Jangan lupa 22.500 ini saldonya plus. Nah, 22.500. Oke, semuanya udah masuk nih untuk investing activities. Sekarang kita mau tambahin dengan yang net cash provided by operating activities. Nah, net cash provided by investing activities-nya jadinya sebesar, di sini boleh sih kita tambahin. Boleh kita tambahin supaya kalian gak bingung ya. Nah, di sini ini udah ditambahin ternyata, sorry. Nah, jadi ini total semuanya ini adalah 92.187.500. Nah, nanti kita totalin lagi ke bawahnya sekalian sama yang financing activities ya. Oke, kita berarti ke financing activities dulu. Nah, selanjutnya adalah issuance of shares capital ordinary. Ya, di sini issuance of share capital ordinary-nya, saya ini dulu. Issuance of share capital ordinary-nya itu dapat dari mana? Nah, kita dapatkan dari kita ada nerbitin saham kan nih? Kita ada nerbitin saham buat dapetin cash. Nah, kita cari dulu. Di sini share capital ordinary kita bertambah nih, 120 juta jadi ke 180. Sedangkan di sini informasi tambahan ada nggak yang mencantumkan bahwa kita menerbitkan saham untuk membeli aset, untuk membeli aset tetap, misalkan beli peralatan pakai saham? Nggak ada kan di sini. Yang kedua nggak ada, ketiga nggak ada, gedung nggak ada juga, yang kelima nggak ada juga, yang keenam dia nebus utang pakai saham istimewa ya. Dia nebus utang pakai saham istimewa sebanyak 20.000 lembar, dimana harga pasar sahamnya sama dengan harga par. Berarti di sini penambahan share capital preference itu disebabkan oleh karena
kita menabus bonds payable ya. Jadi nanti share preference ini kita nggak masukin pertambahannya, berarti karena dia tidak menghasilkan cash sama sekali. Tapi yang share capital ordinary ini kita masukkan sebesar 60 juta ya. 60 jutanya ini karena apa, di soal itu informasi tambahannya nggak ada mencantumkan kita nerbitin saham biasa buat memperoleh aset ya. Makanya asumsinya ya udah, berarti kita mau nerbitin saham buat dapet duit. Nah, dapetin duitnya 60 juta. 60 jutanya ini berarti saldo plus 61.675 ya. Nah, ini kenapa 61.675? Kita lihat lagi di account-nya. Di account-nya coba kita lihat lagi. Nah, di sini. Kebetulan di sini ada, karena kita dapat cashnya itu ini ya, kita nerbitinnya itu kan pada par ya kalau share capital ordinary. Nah, tapi kita kan dapat share premium juga nih. Nah, kalau misalkan cash itu dihitungnya kan share premium ditambah dengan share capital ya, yang sebesar nilai par. Jadi ini jurnalnya. Kita nerbitin nih yang ini ya. Aku gedein. Jadi jurnalnya itu kalau pas kita nerbitin saham kan cash pada share premium sama share capital ordinary. Nah, di sini nilai parnya itu kan 60 juta tadi penambahannya. Nah, sedangkan di sini kita lihat lagi bahwa ada pertambahan share premium ordinary juga. Nah, kalau ada penambahan share premium ordinary berarti kita nerbitinnya nggak seharga nilai par. Berarti kita ada harga pasarnya itu lebih tinggi, sehingga kita dapetin cashnya 61.675. Nah, kita dapatkan dari mana? Dari share premium ditambah share capital ordinary-nya ya. 1675 ini dapat dari selisihnya share premium ordinary awal 7750 ditambah diselisihkan dengan 19,425 ya. Ketemu hasilnya 1,675 ya. Ini ditambah dua-duanya sehingga hasil cash yang kita dapatkan 61.675. Jadi bukan 60 juta ya teman-teman, sorry tadi salah sebut. Jadi bukan 60 juta tapi 61.675. Oke, selanjutnya adalah payment of notes payable. Nah, payment of notes payable ini kita dapetin dari mana? Kita dapetin dari ini ya. Kita lihat notes payable perusahaan itu ada berkurang apa enggak. Di sini kebetulan ada berkurang. Dari 2020 kita ada 300 juta notes payable-nya. Di 2021 berkurang menjadi 100 juta. Berarti ada 200 juta. 200 jutanya itu merupakan pelunasan yang kita lakukan di tahun 2021 ya, atas notes payable kita. Berarti 200 jutanya ini masuk ke dalam financing activities. Saldonya minus ya, 200 juta. Oke, selanjutnya payment of dividend. Payment of dividend ini udah ada di perhitungan yang terakhir ya. Sorry, yang terakhir. Jadi udah ada di perhitungan yang terakhirnya itu cash dividend ya. Yang 79 juta 968. Tadi kan kita ada return net earning awal 129 juta nih. Lalu ada net income, kita dapat net income 1 juta. Nah, totalnya kan 229 nih, sedangkan saldo akhir kita 150 juta. Nah, dikurangin berapa biar saldo kita jadi 150 juta? Jawabannya adalah 79.968 ini. Nah, 79 juta ini merupakan pembagian dividen ya. Kalau misalkan dia ada di debit RE, berarti dia ada pembagian dividen. Itu aja asumsinya. Kalau misalkan kan di informasi tambahan kita nggak ada nih, nggak ada keterangan tambahan. Nah, makanya berarti asumsinya ada pembagian dividen yang dilakukan perusahaan kita. Oke, payment of dividennya berarti adalah sebesar 79.968. Saldonya minus. Jangan sampai salah. Kadang-kali kalian salah nih, naruh minusnya salah atau saldo plusnya salah. Jadi yang harusnya kalian taruh plus jadi minus, yang harusnya jadi minus jadi plus, kayak gitu, kebalik-balik. Jadi hati-hati ya, tergantung. Kalau payment berarti dia minus, kalau ada issuance of share berarti dia plus karena kita dapat duit. Oke, selanjutnya adalah next. Kita bisa menghitung selanjutnya net cash used by financing activities. Nah, dari sini kita dapatkan saldo minus nih ya. Aku udah bilang kalau use berarti minus hasilnya
Oke, berarti ini kita udah bisa tambah-tambahin dari 148 ditambah 192 juta dikurangi dengan 218 juta dari financing activities, sehingga menghasilkan net increase in cash. Kalau misalkan dia minus di sini, tulisannya berarti net decrease in cash. Ya, tergantung. Jadi tulisan di sini yang net cash use provided ini sama net increase decrease ini tergantung dari saldonya. Apakah dia minus atau dia plus. Kalau dia minus di sini berarti net decrease in cash. Ya, kebetulan di sini plus 22.635. Ya. Hasil dari 148 ditambah 92 dikurang dengan 218. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya beginning cash-nya. Beginning cash-nya sudah kita bisa dapetin dari soal aja ya. Beginning cash-nya itu dapat dari mana? Dapat dari sini. 5500. Kita masukin 5500. Nah, sedangkan ending cash-nya nih, ending cash-nya itu dapat dari mana? Dapat dari sini, 73135. Ya. Sebetulnya kita bisa nembak aja, cuman kalian kalau misalkan mau mastiin jawaban benarnya, ending cash ini harus sama kayak yang ada di SOFP. Ya. Cara nyari ending cash ini adalah net increase in cash ditambah beginning cash, atau net decrease in cash ditambah beginning cash, kayak gitu ya. Itu hasilnya harus sama kayak di SOFP awal atau di soal ya. Harus sama kayak ini ya, 73135. Nah, ini kebetulan sama, berarti hasilnya benar. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu non cash activities yang harus kita catat. Jadi ini kayak cuman sekedar catatan aja, sekedar notes ya. Jadi di sini ada non cash activities berupa redemption of bonds with issuing preference share, yaitu sebesar 100 juta. Dapat dari mana? Dapat dari sini. Yang tadi, yang Vince Corporation menebus utang obligasinya dengan menerbitkan saham istimewa sebanyak 20.000 lembar saham, di mana harga pasar saham sama dengan harga par sahamnya. Nah, harga par sahamnya preference 5.000. 5.000 dikali 20.000. Ya, hasilnya ya ini 20.000 dikali 5.000 parnya, jadi 100 juta. Dapat dari situ ya untuk 100 jutanya. Oke, untuk pembahasan problem 7 kita pada kali ini sudah selesai. Misalkan ada yang masih kurang jelas, kalian bisa tanyakan ke saya melalui PC, Line, atau melalui Meet Now. Atau misalkan ada yang kurang, mohon maaf atas kekurangannya. Sekian dari saya, terima kasih.